My whole family shocked me too. What's the address? Now. Okay, listen. I'm shot right now. My family's dead. Who did it? Someone came in. There's someone here with a gun. I don't know if you believe me. You need to come now. Apa yang kalian baru dengarkan adalah panggilan telepon putus asa dari seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun yang memohon untuk menyelamatkan nyawa keluarganya. Tepat setelah telepon berakhir, upaya lebih lanjut untuk menghubungi anak laki-laki itu terbukti tidak mungkin dilakukan. Kemudian apa yang ditemukan oleh tim penyelamat adalah rumah itu ditemukan terbakar dengan 3 jasad manusia di dalamnya. Seorang wanita dan 2 remaja laki-laki. Namun, ada 1 orang yang hilang dari TKP. John Direk Karyaga, sang ayah. Ketidakhadiran ayah membuatnya sangat mencurigakan, mengisyaratkan dia mungkin terlibat dalam mengatur adegan mengerikan itu. Insiden mengerikan itu terjadi di Kitsap County yang menyebabkan masyarakat terguncang dan mencari jawaban siapa pelakunya. Keluarga Karyaga terdiri dari John Direk Johnny Karyaga berusia 43 tahun, Crystal Lynn Karyaga berusia 37 tahun, Jonathan Philippe Higgins berusia 16 tahun, dan Hunter Evan Scott tinggal bersama di Kitsap County, Washington. Johnny dan Crystal menikah pada tahun 2009, yang menyatukan keluarga mereka dengan 2 remaja yang berasal dari hubungan sebelumnya. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. 8 tahun mereka bersama sebagai keluarga akan segera berakhir, ketika pengunjung yang tidak terduga merubah segalanya. Pada tanggal 27 Januari 2017, hanyalah hari Jumat biasa di Kitsap County, Washington. Saat malam tiba, keluarga Karyaga berkumpul di rumah mereka di Jalan West Tanino Drive. Crystal dilaporkan mempunyai beberapa teman di kediamannya. Sementara itu, Johnny menerima telepon saat berada di rumah, dan dia keluar rumah untuk menemui seseorang. Johnny mengatakan kepada keluarganya bahwa dia akan segera pulang ke rumah. Johnny kemudian kembali ke rumah, tetapi tidak memasuki rumah seperti keluarga lainnya. Mereka menghabiskan malam itu dengan mengemil hingga larut malam, melakukan penelusuran ponsel, dan mereka menonton TV. Namun keheningan malam itu hancur ketika pada Jumat malam itu, petugas operator 911 menerima panggilan darurat mengerikan dari Hunter Scott yang berusia 16 tahun. Dalam panggilan putus asa, Hunter mendesak petugas untuk segera ke lokasi. Ketika tim penyelamat datang, mereka menemukan pemandangan mengerikan di kediaman keluarga Karyaga. Semua keluarga termasuk Hunter Scott ditembak dan dibunuh di kediaman mereka, yang kemudian dibakar. Pada Minggu pagi, tanggal 29 Januari 2017, masyarakat dikejutkan oleh berita utama mengerikan. 3 orang ditemukan tewas di rumah di Kitsap County dalam kebakaran, dan surat kabar memiliki berita utama yang salah, yaitu pemilik rumah hilang. Menurut laporan media, para korban, 2 remaja dan seorang wanita, telah ditemukan di dalam rumah yang dilalap api. Petugas berwenang mengkonfirmasikan kematian itu merupakan pembunuhan. Tanpa ada tanda-tanda keberadaan pemilik rumah, Johnny Karyaga. Polisi memperingatkan masyarakat untuk waspada dan melaporkan setiap penampakan John Karyaga atau mobilnya, truk Ford X150 tahun 2005 berwarna coklat. Meskipun dia dinyatakan orang hilang, kecurigaan mulai ditujukan kepada John Karyaga. Dia mungkin terlibat dalam kejahatan keji itu. Pers memainkan peranan sangat penting dalam membentuk persepsi publik. Penyebutan seseorang dengan senjata hanya menambah kecurigaan kepada Johnny Karyaga. Namun segera menjadi jelas, media telah membuat kesalahan besar dalam melaporkan kelangsungan hidup Hunter Scott yang berusia 16 tahun yang membuat panggilan 911 yang menyedihkan.
sebelum dia meninggal dengan tragis karena luka-lukanya. Ketika polisi melanjutkan detail penyelidikan, mereka menemukan selongsong peluru yang sebagian besar berukuran 9 mm ditemukan di dek belakang dan uang lebih dari 50.000 dolar disembunyikan di dalam kotak yang kuat di kamar tidur utama bersama dengan uang 7.000 dolar di dalam kantong uang. Beberapa hari berikutnya, penyelidik berusaha keras mencari Johnny Cariaga dan mobil truknya dengan memobilisasi setiap sumber daya apapun yang tersedia untuk menemukan petunjuk. Akhirnya penyelidik menemukan mobil truk Johnny berupa puing-puing mobil yang berisi tubuh Johnny yang sudah tidak bernyawa ditemukan di jalan terpencil di North Mason County. Penemuan itu dilakukan oleh seorang pejalan kaki yang berjalan di daerah tersebut. Pihak berwenang mengumumkan penemuan tersebut di kantor Sheriff Kitsap County yang meminta bantuan warga daerah tersebut yang memiliki informasi untuk melaporkan kepada pihak berwenang. Penyelidik dengan hati-hati menelusuri daerah tersebut mencari petunjuk seputar kematian Johnny. Sebuah sarung tangan lateks ditemukan di dekat truk yang terbakar itu. Penemuan ini menimbulkan spekulasi yang mendorong pihak berwenang untuk meminta kepada penduduk atau pengusaha yang memiliki kamera pengawas yang memiliki rekaman mengenai kasus itu, menekankan pentingnya bukti video yang relevan untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Meskipun adanya semangat dari masyarakat yang membantu penyelidikan, detail di sekitar kematian Johnny tetap diselimuti misteri. Menurut detektif, jalan menuju ke perkebunan yang ditandai dengan sebuah gerbang yang menunjukkan tanda masuk paksa dengan gerbang yang tampak rusak. Tampaknya truk Johnny menabrak gerbang yang memberikan indikasi adanya perlawanan. Dengan kurangnya bukti dan saksi, penyelidik berpaling untuk menggali kehidupan para korban. Ketika penyelidik menemukan serangkaian motif yang membingungkan, namun potensial. Pada dasarnya, pada spekulasi tentang bisnis dan transaksi keuangan keluarga yang memicu teori tentang kemungkinan kegiatan terlarang dan kriminal. Hal pertama yang mengganggu panggilan 911 dibuat oleh salah satu korban, menimbulkan pertanyaan, mengapa Hunter tidak menyebutkan apapun tentang kebakaran tersebut atau Hunter bingung. Hal ini menimbulkan kecurigaan mengenai waktu dan motif di balik pembakaran. Penyelidik menghadapi ketidakpastian terhadap motif di balik serangan itu. Identitas seseorang atau beberapa orang dan keadaan di sekitar penculikan John Cariaga masih menjadi misteri. Dan mengapa mereka dibunuh? Berbulan-bulan berlalu dengan sedikit kemajuan. Pada bulan Februari 2017, terobosan terjadi ketika kamera pengawas menangkap John Cariaga di sebuah toko kelontong setempat membeli rokok. Dia terlihat berperilaku normal pada jam-jam menjelang John menghilang. Namun rekaman itu gagal memberikan petunjuk signifikan. Pada bulan Juni 2017, pihak berwenang merilis foto orang yang menarik perhatian tertangkap di kamera pengawas di toko Target beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Gambar tersebut menunjukkan seorang laki-laki memasuki toko Target dan menimbulkan kecurigaan tentang potensi keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Polisi mencari petunjuk tentang motif tersangka dan hubungannya dengan korban. Permintaan informasi kepada publik mengenai tersangka yang tidak dikenal yang terlihat di toko Target 12 hari sebelum pembunuhan menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan barang apa yang dia beli dan hubungannya dengan kejahatan, seperti senjata api atau benda-benda yang ditemukan di tempat kejadian perkara.
Pada bulan September 2017, penyelidikan berlanjut dengan identifikasi dari orang yang menarik perhatian polisi di toko Target adalah Danny C. Kelly Jr. Danny adalah teman lama Johnny Cariaga. Bahkan Danny menjadi pendamping Johnny ketika pernikahannya. Dan anak-anak Johnny memanggil Danny sebagai Uncle Danny ketika mereka masih anak-anak. Sekarang dilaporkan ada pertemuan meresahkan antara Danny dan ibunya yang menuduh Danny melakukan pelanggaran. Laporan kasus itu adalah bahwa Danny telah berulang kali melakukan meraba-raba dan melamar ibunya, dan Danny ditangkap atas kasus ini. Selain tuduhan keterlibatannya dalam kasus Cariaga, pihak berwenang mengklarifikasi Danny belum secara resmi didakwa sehubungan pembunuhan tersebut. Meskipun dakwaan dibatalkan terhadap Danny C. Kelly Jr. karena menyerang ibunya, penyelidik tetap melanjutkan penyelidikan terhadap kasus keluarga Cariaga. Penyelidik menyadari bahwa Danny mengenakan pakaian klub motor Bandidos Club dalam video, dan penyelidik meminta informasi kepada anggota klub motor itu. Penyelidik dapat mengidentifikasi Danny Kelly dan menyoroti hubungannya dengan klub motor Bandidos Club. Klub motor Bandidos diakui sebagai geng motor oleh penegak hukum dan badan intelijen di berbagai negara bagian. Walaupun klub motor itu telah membantah sebagai organisasi kriminal, beberapa anggotanya telah dihukum karena terlibat dalam kegiatan organisasi ilegal. Klub motor ini hadir di negara bagian Washington dan menjadi target operasi penegakan hukum selama bertahun-tahun. Menurut Departemen Kehakiman, anggota klub Bandidos sangat terlibat dalam perdagangan obat terlarang dan berbagai kejahatan kekerasan di Washington. Pengawasan selanjutnya fokus kepada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Johnny Cariaga bertemu seseorang di toko kelontong setempat tak lama sebelum pembunuhan. Pada bulan Januari 2020, pihak berwenang sekali lagi menekankan keyakinan mereka bahwa anggota klub motor Bandidos terlibat langsung dalam pembunuhan keluarga Cariaga. Pihak berwenang meminta komunitas pengendara motor untuk mendapatkan informasi yang membantu penyelidikan. Namun hanya ada sedikit perkembangan dari kasus ini. Dan tidak ada perkembangan selama 5 tahun berikutnya. Detektif menemukan bahwa Johnny terlibat dalam transportasi dan distribusi obat terlarang untuk jangka waktu lama. Johnny melakukan banyak perjalanan ke California, di mana Johnny dilaporkan memperoleh beberapa kilo barang haram itu untuk didistribusikan di Kitsap County. Keterlibatan ini membawa Johnny untuk berinteraksi dengan anggota klub sepeda motor Bandidos, khususnya Robert James Watson adalah pemimpin cabang Bandidos lokal. Kepada siapa? Salah satu teman dekat Johnny, yaitu Danny, mulai langsung menjual zat terlarang itu. Meskipun ada hubungan dekat antara Johnny dan Danny, terjadi perselisihan sebelum pembunuhan yang diduga karena uang yang dicuri Danny. Ketika Johnny mulai mendistribusikan zat terlarang itu di Kitsap County, dia terus berhubungan dengan anggota Bandidos lainnya yang sedang dalam proses bergabung dengan klub motor itu. Sekarang detektif menggunakan pelacakan ponsel untuk menunjukkan lokasi Johnny dengan para tersangka sebelum, selama, dan setelah pembunuhan terjadi. Danny baru saja membeli ponsel prabayar di toko Target di Silverdale yang Danny gunakan untuk berkomunikasi dengan Johnny selama 10 hari menjelang pembunuhan terjadi. Namun komunikasi itu terhenti setelahnya, meskipun telepon tersebut tidak kadaluarsa hingga bulan April 2017. Detektif memperoleh surat perintah penggeledahan pada bulan Januari 2020 untuk ponsel Robert Watson.
anggota klub Bandidos. Pesan teks antara Danny dan Robert Watson pada tanggal 23 Januari 2020, di mana Danny mengomentari cuaca. Hari ini sedikit lembab. Pada malam pembunuhan, keluarga Cariaga mempunyai teman-teman yang datang ke rumah mereka. Tetapi Johnny tiba-tiba pergi setelah menerima panggilan telepon. Rekaman kamera pengawas menangkapnya parkir sebentar di sebelah kendaraan lain di toko kelontong terdekat sebelum pergi. Sementara itu teman-teman mereka meninggalkan rumah Cariaga sebelum Johnny pulang ke rumahnya. 3 pria tiba di rumah Cariaga dan mulai menembak. Crystal, istri Johnny, dilaporkan menjadi korban pertama, diikuti oleh remaja laki-lakinya Jonathan Higgins, dan kemudian putra Johnny, Hunter Scott, yang ditembak di jalan masuk mobil. Crystal dilukai dengan senpi di kepala, dan Jonathan Higgins yang keluar dari kamarnya untuk memeriksa keributan yang terjadi menjadi korban selanjutnya. Ketika Hunter yang sedang membawa pizza memasuki rumah, ketika dia disergap oleh setidaknya 1 pria bersenjata. Tampaknya Hunter telah mengejutkan si pembunuh. Tembakan pertama meleset, tapi Hunter terkena 2 tembakan berikutnya. Tapi Hunter masih hidup ketika dia menelpon 911. Panggilan itu tiba-tiba berakhir, menunjukkan pria bersenjata itu mengganggu atau menghancurkan ponsel itu sebelum melukai Hunter dengan senpi sampai meninggal. Para penyerang kemudian membakar di berbagai sisi rumah menggunakan batang kayu dan akselerator api. Mereka melempar batu melalui jendela untuk menyulut api. Sekarang para tersangka menunjukkan perilaku mencurigakan karena mereka dikaitkan dengan bukti ini. Danny terlihat oleh seorang saksi mengemudikan mobil truk milik Johnny menjauh dari rumah tempat kejadian. Rekaman kamera pengawas dari toko Target setempat menunjukkan Danny membeli ponsel prabayar beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi, yang menurut laporan Danny gunakan untuk berkomunikasi secara ekstensif dengan Johnny. Dan penyelidik mengatakan ponsel ini hanya Danny gunakan untuk berkomunikasi dengan Johnny selama 12 hari menjelang pembunuhan terjadi, dan berhenti setelah pembunuhan terjadi, dan Danny terlibat dalam pembunuhan tersebut. Robert Watson mengunjungi rumah anggota klub motor yang kehilangan celana panjangnya dan mengklaim dia sudah berkelahi dengan seorang pria kulit hitam tunawisma. Kemudian malam itu, Watson menelpon 911 untuk melaporkan mobil truknya telah dibobol beberapa hari sebelumnya. Dan sebuah senpi yang berisi peluru serta magazin telah dicuri. Watson yang bekerja di pekerjaan umum Kabupaten Kitsap berhenti bekerja dan akhirnya dipecat pada bulan September 2017. Detektif menemukan sekitar $33.000 disetor ke rekening Robert Watson tahun itu. Dalam sejumlah setoran tunai yang tidak dapat dilacak, Johnny Cariaga dilaporkan menyembunyikan $200.000 di rumahnya, tetapi uang itu tidak pernah ditemukan. Tetangga mendengar suara tembakan pada malam pembunuhan dan dia melihat truk Johnny Cariaga melaju kencang di jalan Tenino Drive. Tetangga itu mengidentifikasi pengemudi itu adalah Danny. Yang mengikuti truk itu adalah mobil berwarna silver. Detektif mencatat, Danny dan Johnny Cariaga memiliki rasa saling tidak suka satu sama lain, walaupun dulu mereka berteman dekat. Membuat kehadiran Danny di rumah Johnny dan mengemudikan truknya terlihat mencurigakan. Kurang dari seminggu setelah detektif merilis video mobil truk Johnny untuk mengidentifikasi mobil tidak dikenal di toko kelontong Union. Saudara laki-laki Robert Watson, yaitu
Johnny Watson. Sebuah mobil Mercedes tahun 2006 ditemukan dibuang di sungai. Mobil itu kehilangan nomor platnya dan tidak dilaporkan telah dicuri. Namun, kemudian Robert dan saudara laki-lakinya membayar $1.500 untuk mengambil mobil itu. Sekarang ada pertanyaan, mengapa Robert hanya berpikir untuk melaporkannya sehari setelah pembunuhan 4 orang di dekat daerah itu? Johnny Watson, orang ketiga yang dicurigai. Dia diyakini sebagai pengemudi dari kendaraan kedua yang terlihat di tempat parkir toko kelontong pada malam hari pembunuhan tersebut. Dan terlebih lagi, DNA dari salah satu batu di TKP sangat cocok dengan Johnny Watson. Akhirnya pada tanggal 6 Juni 2022, perkembangan yang signifikan mengguncang komunitas tersebut. Karena ketiga pria yang sebelumnya didakwa sehubungan 4 pembunuhan keluarga Karyaga. Ini menjadi momen penting bagi penyelidikan jangka panjang selama bertahun-tahun. Operasi penangkapan direncanakan dengan cermat selama beberapa minggu, melibatkan 70 polisi yang tersebar di beberapa wilayah. Para tersangka diidentifikasi sebagai Danny Kelly Jr. berusia 43 tahun, Johnny James Watson berusia 49 tahun, dan Robert James Watson berusia 50 tahun. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di seluruh negara bagian. Robert Watson ditangkap di tengah lalu lintas di Gig Harbor. Johnny Watson dan Danny ditangkap sekitar 1 jam kemudian di apartemen mereka di Bremerton. Jaminan untuk masing-masing terdakwa ditetapkan sebesar $20 juta. Tersangka muncul di pengadilan untuk memasukkan pembelaannya, dan masing-masing mengaku tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan. Selama bertahun-tahun, Charlie Scott, yaitu ibu dari Hunter Scott, menunggu keadilan untuk kematian anak laki-lakinya itu. Dan itu berhasil. Detektif mendapat petunjuk dari masyarakat yang membantu memecahkan kasus ini. Klub motor Bandidos telah ditetapkan sebagai klub motor terlarang oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Pada bulan April 2024, para pria tersebut dinyatakan bersalah atas 30 dakwaan, termasuk pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan berencana, dan pembakaran. Dan pada tanggal 7 Mei 2024, mereka dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Memang yang namanya gangster dan perdagangan obat terlarang itu sangat mengerikan, dan bila terlibat dalam bisnis ini akan berakhir mengerikan. Keluarga sendiri yang tidak bersalah menjadi korban. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video menarik buat kalian guys. Terima kasih banyak untuk subscribe-nya ya. Tekan juga like-nya, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.